Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya keragaman di negeriku pada tema 7 subtema 2 dengan indahnya keragaman budaya negeriku. Nah, anak-anak kemarin sudah belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu tentang suku bangsa, kemudian bahasa, dan agama. Setelah itu, sekarang kita akan belajar tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ada apa saja sih keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Keragaman budaya di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah rumah adat, pakaian adat, dan yang terakhir adalah tarian adat. Rumah adat merupakan bangunan yang memiliki ciri khas khusus digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Biasanya, rumah itu dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa adanya perubahan. Yang kedua adalah pakaian adat. Nah, pakaian adat itu merupakan kostum yang mengekspresikan identitas suatu daerah. Biasanya itu dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Yang terakhir adalah tarian adat. Tarian adat itu merupakan tarian yang dikembangkan dan dilestarikan di suatu daerah. Nah, daerah ini yang dimaksud adalah daerah pegunungan dan daerah pantai atau pesisir pantai. Nah, setelah itu kita akan membahas satu persatu tentang rumah adat, pakaian adat, tarian adat yang ada di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Provinsi Aceh. Nah, di Provinsi Aceh ini memiliki rumah adat yang bernama Rumah Aceh dengan pakaian adat yaitu ule balang dan tari saman. Kemudian ada beberapa tari-tarian lagi yaitu tari saudati. Tari saman ini bertujuan untuk mencapaikan atau pesan dakwah, mencerminkan pendidikan, keagamaan, kekomakan, dan sopan santun. Yang kedua adalah Provinsi Sumatera Utara. Di Provinsi Sumatera Utara ini memiliki rumah adat yaitu Rumah Balon dan Rumah Balai Batak Toba. Memiliki juga pakaian adat yang bernama ulos dengan tari tortor atau tari yang berasal dari hentakan kaki penari, bertujuan untuk upacara kematian, panen, dan penyembuhan atau pesta muda-mudi. Yang ketiga adalah Provinsi Sumatera Barat. Nah, di Provinsi Sumatera Barat ini memiliki rumah adat yang bernama Rumah Gadang. Kemudian memiliki pula pakaian adat yang bernama Bundo Kanduang dengan tari-tarian yaitu tari piring dan tari payung. Tari piring itu sendiri bertujuan untuk memuja kepada pemimpin atau tamu agung. Nah, yang keempat adalah Provinsi Riau. Di Provinsi Riau ini memiliki rumah adat yaitu Rumah Lontik. Kemudian ada Rumah Lipat Gajah dan Balai Salosa Jatuh atau Rumah Adat Salosa Jatuh. Di Provinsi Riau ini memiliki pakaian adat yaitu Kurung Cekak Musong dengan tari joget lambak dan beberapa tari-tarian yang lain. Tari ini bertujuan untuk menyambut tamu yang datang. Kemudian yang kelima adalah Provinsi Kepulauan Riau. Di Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki rumah adat yang bernama Rumah Limas Potong dengan pakaian adat yang bernama teluk belanga dan labuh. Teluk belanga ini biasanya digunakan oleh lelaki dan labuh digunakan oleh perempuan dengan tari tandak yang bertujuan untuk mengungkapkan kegembiraan atau rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi ini memiliki rumah adat yaitu Rumah Panggung atau Rumah Kajang Leko dengan pakaian adat yaitu Melayu Jambi. Dan tari-tarian yaitu tari sekapur sirih. Ada juga tari selambit 8. Tari sekapur sirih ini bertujuan untuk mengucapkan selamat datang atau penyambutan tamu terhadap
tamu yang datang. Kemudian ada Provinsi Bengkulu. Nah, di Provinsi Bengkulu ini memiliki rumah adat yang bernama Rumah Bubungan 5 dengan pakaian adat Melayu dan tari andun. Tari andun itu sendiri bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur dan rasa kebahagiaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki rumah adat yang bernama Rumah Limas dan Rumah Rakit. Ada juga pakaian adat yang dimiliki adalah Aesan Gede dengan tari-tarian yaitu tari tanggai dan tari putri bekusek. Tari tanggai ini bertujuan untuk menyambut tamu yang telah memenuhi undangan. Biasanya digunakan kepada pernikahan di daerah Palembang. Lalu ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini memiliki rumah adat yang bernama Rumah Limas dengan pakaian adat yang bernama Paksian. Memiliki tari campak yang bertujuan untuk merasakan keceriaan setelah panen padi atau sepulang dari umi atau kebun. Setelah itu ada Provinsi Lampung. Nah, di Provinsi Lampung ini memiliki rumah adat yang bernama Rumah Nuwung Sesat. Dengan pakaian adat adalah tulang bawang dan tari-tarian yaitu tari bedana, tari jangget, dan tari melinting. Tari bedana ini bertujuan untuk menggambarkan tata kehidupan dan budaya masyarakat. Biasanya itu adalah mengekspresikan ajaran Islam. Lanjut di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, di Provinsi Kalimantan Barat ini memiliki rumah adat yaitu Rumah Panjang dengan pakaian adat yaitu King Baba dan salah satu tarian yang dimiliki adalah tari monong. Tari monong ini bertujuan untuk tarian penyembuhan atau tarian penolak penyakit. Nah, setelah Provinsi Kalimantan, ternyata ada Provinsi Kalimantan Timur. Di provinsi ini memiliki rumah adat yaitu Rumah Lamin dengan pakaian adat yang bernama kustin dan salah satu tarian yang dimiliki adalah tari gong. Tari gong ini bertujuan sebagai tari penyambutan tamu agung atau upacara penyambutan kelahiran seorang bayi kepala suku. Lalu ada Provinsi Kalimantan Utara. Nah, di Provinsi Kalimantan Utara ini memiliki rumah adat yang bernama Rumah Baloi dengan pakaian adat yaitu ta'a dan sapai sapak. Pakaian ta'a digunakan oleh seorang laki-laki, sedangkan sapai sapak digunakan oleh perempuan. Salah satu tarian yang dimiliki adalah tari mance dengan tujuan sebagai hiburan. Kemudian ada Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, di provinsi ini memiliki rumah adat yaitu Rumah Betang dengan pakaian adat yaitu upak nyamu. Dan salah satu tarian yang dimiliki adalah tari tambun. Tambun ini adalah nama seorang pahlawan. Jadi, tujuan dari tari tambun ini adalah pahlawan yang mengusir musuh yang akan merampas hasil panen rakyat. Lalu ada Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, di Provinsi Kalimantan Selatan ini memiliki rumah adat yang bernama Bubungan Tinggi dengan pakaian adat yaitu Bagajah Gamuling Baular Lulut. Dan salah satu tari yang dimiliki adalah tari Baksa Kembang. Tari ini bertujuan sebagai hiburan atau pertunjukan. Lanjut di Provinsi Sulawesi Utara. Di provinsi ini memiliki rumah adat yaitu Rumah Laikas. Dengan pakaian adat yang dimiliki adalah laku tepu. Salah satu tarian yang dimiliki adalah tari maengket. Tari ini bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada Provinsi Gorontalo yang memiliki rumah adat yaitu Rumah Dolo Hupa.
Kemudian memiliki pakaian adat yaitu biliu dan makuta. Pakaian biliu digunakan oleh seorang laki-laki, sedangkan pakaian makuta digunakan oleh perempuan. Salah satu tarian yang dimiliki adalah tari saronde. Tari ini bertujuan sebagai hiburan. Kemudian ada Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, di provinsi ini memiliki rumah adat yaitu rumah Tambi. Dengan pakaian adat yaitu pakaian gembe. Salah satu tari yang dimiliki adalah tari Moduai. Tari ini bertujuan untuk simbolisasi penyambutan tamu yang berkunjung ke Kabupaten Toli-Toli. Lanjut, ada Provinsi Sulawesi Barat. Nah, di provinsi ini memiliki rumah adat yaitu rumah boyang. Dengan pakaian adat yang dimiliki adalah pakaian lipa sakbe mandar. Salah satu tarian yang dimiliki adalah tari turang batu yang bertujuan sebagai pertunjukan seni budaya dengan batu di tengah para penari. Lalu ada Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di provinsi ini memiliki rumah adat yang bernama Rumah Tongkonan dengan pakaian adat yaitu pakaian bodo, dan salah satu tarian yang dimiliki adalah tari kipas pakarna. Tari ini bertujuan untuk mengucapkan terima kasih kepada bumi dan langit. Lalu ada Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, di provinsi ini memiliki rumah adat yang bernama Banua Tada. Dengan pakaian adat Kinawo dan salah satu tarian yaitu tari Lumense dengan tujuan sebagai ritual pemanggilan roh halus yang dianggap sebagai penjaga sebuah daerah. Lanjut ada Provinsi Maluku. Nah, di Provinsi Maluku memiliki rumah adat yaitu rumah Baileo. Dengan pakaian adat yang dimiliki adalah cele, dan salah satu tarian yang dimiliki adalah tari lenso yang bertujuan sebagai pertunjukan seni budaya. Di Provinsi Maluku Utara memiliki rumah adat yang bernama Rumah Baileo. Dengan pakaian adat yang dimiliki adalah Manteren Lamo, dan salah satu tarian yang dimiliki adalah tari cakalele yang bertujuan sebagai penyambutan para tamu dalam perayaan adat. Lanjut, di Provinsi Papua memiliki rumah adat yang bernama Rumah Honai. Dengan pakaian adat yang dimiliki adalah koteka, dan salah satu tarian yang dimiliki adalah tari selamat datang yang bertujuan untuk penyambutan seseorang ke daerahnya. Lalu ada Provinsi Papua Barat. Di Provinsi Papua Barat ini juga memiliki rumah adat yang bernama Rumah Honai dengan pakaian adat ewer, dan salah satu tarian yang dimiliki adalah tari sajujo yang bertujuan sebagai tarian pergaulan atau hiburan. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki rumah adat yang bernama Rumah Musalaki dengan pakaian adat yaitu pakaian suku Sabu, dan salah satu tarian yang dimiliki adalah tari bidu. Tari ini bertujuan untuk media para muda dan mudi dalam memilih jodoh. Lanjut di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di provinsi ini memiliki rumah adat yang bernama Dalam Loka Samawa dan pakaian adat yaitu pakaian suku Sasak. Salah satu tarian yang dimiliki adalah tari Lenggo yang bertujuan untuk dipertunjukkan ketika rombongan penghulu Melayu memasuki pelataran istana kerajaan. Lalu ada Provinsi Bali. Rumah adat yang dimiliki adalah Gapura Candi Bentar dengan pakaian adat safari dan kebaya. Pakaian safari digunakan oleh lelaki dan kebaya digunakan oleh perempuan. Salah satu tarian yang dimiliki adalah tari kecak. Tari ini bertujuan untuk ritual atau sebagai ritual. Lanjut di Provinsi Jawa Timur. Di provinsi ini memiliki rumah adat yang bernama Rumah Joglo dengan pakaian adat yang bernama pesaan. Salah satu tarian yang dimiliki adalah tari reok Ponorogo yang bertujuan sebagai pertunjukan kemampuan seseorang dalam mengangkat sebuah topeng besar. Lalu
ada Provinsi Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah memiliki rumah adat yang bernama Rumah Joglo dengan pakaian adat yaitu kebaya Jawa dan salah satu tarian yang dimiliki adalah tari gambyong yang bertujuan untuk memeriahkan acara resepsi perkawinan atau menyambut tamu kenegaraan. Lanjut ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan rumah adat yang dimiliki adalah Rumah Joglo. Dan pakaian adat yang dimiliki adalah kesatrian. Salah satu tarian yang dimiliki adalah tari golek menang. Tari ini adalah sebagai hiburan yang berasal dari sebuah wayang golek menang. Kemudian ada Provinsi DKI Jakarta dengan rumah adat yaitu Rumah Kebaya dan pakaian adat yang dimiliki adalah Betawi. Salah satu tarian yang dimiliki adalah tari topeng Betawi yang bertujuan untuk memeriahkan pesta perkawinan atau khitanan. Lanjut di Provinsi Jawa Barat dengan rumah adat yang dimiliki adalah rumah kesepuhan. Dengan pakaian adat yang dimiliki adalah bedahan. Dan salah satu tarian yang dimiliki adalah tari jaipong yang bertujuan untuk menyambut para tamu besar dari luar negeri. Yang terakhir ada Provinsi Banten. Nah, di Provinsi Banten memiliki rumah adat yang bernama Sulah Nyanda. Dengan pakaian adat adalah pangsi yang biasanya itu di sebelah sabuk ada senjata. Senjata adalah senjata tajam yang berasal dari daerah masing-masing. Dengan salah satu tari yaitu tari cokek yang bertujuan sebagai hiburan di acara pernikahan.